Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Fitria. Saya dari mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rasa Nyaman Nyeri dengan Manajemen Nyeri, Teknik Relaksasi Napas Dalam pada Pasien Post-op Hernia Inguinalis di Ruang Bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, Serang tahun 2020. Baik, kepada yang terhormat Ibu Tuti selaku pembimbing KTI Keperawatan Medikal Bedah, dan yang terhormat juga kepada Ibu Epi selaku penguji KTI Keperawatan Medikal Bedah. Baik, di sini ada konsep asuhan keperawatan hernia. Yang pertama itu pengkajian. Pengkajian itu meliputi identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan. Dan riwayat kesehatannya itu ada keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan terdahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Dan definisi perawatan rasa nyaman nyeri adalah suatu keadaan telah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan rasa ketentraman, suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Gangguan rasa nyaman yang dialami pasien diatasi oleh perawat melalui intervensi keperawatan. Konsep teori hernianya, hernia adalah protrusio penonjolan abnormal suatu organ atau bagian suatu organ melalui lubang apertur pada struktur di sekitarnya. Umumnya protrusio organ abnormal melalui celah dari dinding abdomen. Etiologinya itu ada usia, batuk kronis, terus juga ada bawaan lahir, cedera atau komplikasi dari operasi di bagian perut. Terus juga ada terlalu sering mengangkat benda berat. Metodologi keperawatan yang pertama itu ada rancangan studi kasus, subjek studi kasus, fokus studi, definisi operasional, tempat dan waktu, pengumpulan data dan penyaji data. Dan hasil dari pembahasannya itu pada pasien 1, Tuan S, umurnya itu 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhirnya SD, status perkawinannya telah menikah, alamatnya itu Kampung Bojong, Desa Sukamaneh, Kecamatan Tanara. Nomor RM-nya itu 00380473. Diagnosa medisnya itu hernia inguinalis. Tanggal masuk rumah sakitnya tanggal 11/01/2020. Tanggal operasinya 12/01/2020 dan tanggal pengkajiannya itu 13/01/2020. Pada pasien 2, namanya itu Tuan M, umurnya itu 80 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, pendidikan terakhirnya SD, status perkawinannya itu menikah, alamatnya Kampung Cirancang, Desa Sawaluhur. Nomor RM-nya 00396977. Diagnosa medisnya hernia inguinalis, tanggal masuk rumah sakitnya pada tanggal 10/02/2020, tanggal operasinya pada tanggal 11 bulan 2 2020 dan tanggal pengkajiannya itu tanggal 12 bulan 2 2020. Pemeriksaan fisiknya itu tanda-tanda vital pada pasien 1, Tuan M, keadaan umumnya kompos mentis, tekanan darahnya 130/80 mmHg, dan nadinya itu 98 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, dan respirasinya 22 kali per menit. Pasien 2 atas nama Tuan M, keadaan umumnya kompos mentis, tekanan darahnya 140/80, nadinya 100 kali per menit, suhunya 37,0 derajat Celcius, respirasinya 24 kali per menit. Riwayat penyakit sekarang, keluhan utamanya pada pasien 1, pasien mengatakan nyeri di bagian lipat paha depan atau selangkangan di bagian kiri. Riwayat penyakit sekarangnya itu pasien mengeluh nyeri pada area selangkangan kiri akibat
operasi benjolan di lipat paha depan yang diderita pasien pada saat masuk rumah sakitnya tanggal 11.01.2020. Telah dilakukan operasinya itu tanggal 12.01.2020. Nyeri dirasakan pasiennya itu seperti tersayat-sayat. Nyeri menjalar ke bagian kaki saat pasien sedikit menggeserkan kakinya. Pengkajiannya itu tanggal 13.01.2020. Dan pasiennya mengatakan skala nyeri 7. Pada pasien 2, pasien mengatakan nyeri di bagian lipat paha depan atau selangkangan bagian kanan. Dan riwayat penyakit sekarang, pada pasien 2, Tuan M mengatakan pasien mengeluh nyeri pada area selangkangan kanan akibat operasi benjolan di lipat paha depan di bagian kanan yang diderita pasien pada saat masuk rumah sakit tanggal 10.02.2020. Lalu dilakukan operasi pada tanggal 11.02.2020. Nyeri dirasakan seperti tersayat-sayat, nyeri menjalar ke bagian perut, nyeri dirasakan saat pasien sedikit menggeserkan badannya. Pengkajiannya itu tanggal 12.02.2020 dan pasien mengatakan skala nyeri 8. Implementasinya itu melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasinya, karakteristiknya, durasinya, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi, dan mengobservasi nyeri dan mengobservasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan, memberikan terapi non-farmakologi dengan teknik relaksasi, dan mengobservasi tingkatan nyeri. Evaluasinya itu pada pasien 1 Tuan S dan pada pasien 2 Tuan M, saya melakukan penelitian selama 3 hari, evaluasi pada setiap tindakan dan telah didapatkan data sebagai berikut. Pada pasien 1, hari pertama pasien mengatakan nyeri dan nyeri dirasakan pasien seperti tersayat-sayat. Nyerinya menjalar ke bagian kaki, skala nyerinya 7. Nyeri dirasakan bila pasien sedikit menggeserkan kakinya. Tekanan darahnya itu 130/80, nadis 98, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Pada pasien kedua, Tuan M mengatakan nyeri seperti tersayat-sayat. Nyeri menjalar ke bagian daerah perut, skala nyerinya 8. Nyeri dirasakan bila pasien sedikit menggeserkan badannya. Tekanan darahnya 140/80 mmHg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 23, suhunya 37,0 derajat Celcius. Dan setelah dilakukan tindakan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam selama 3 hari, pada kedua pasien yang bertujuan untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pasien, didapatkan hasil pada pasien 1, Tuan M mengatakan nyeri sudah berkurang, pasien tampak tenang, skala nyerinya menjadi 2, tekanan darahnya menjadi 120/70 mmHg, nadinya menjadi 90 kali per menit, respirasinya menjadi 20 kali per menit, suhunya menjadi 36,1 derajat Celcius. Dan pada pasien kedua, Tuan M mengatakan masih merasakan sedikit nyeri, pasien tampak tenang, skala nyerinya menjadi 3, tekanan darahnya 110/80, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, suhunya menjadi 36,0 derajat Celcius. Setelah dilakukan penelitian selama 3 hari, kedua pasien tampak rileks dan tenang. Terdapat penurunan intensitas nyeri di setiap harinya. Jadi pada Tuan S, pasien pertama, hari pertama itu mengatakan nyerinya itu 7, dan setelah hari kedua skala nyerinya menjadi 5, dan hari ketiga skala nyerinya menjadi 2. Dan pada pasien kedua atas nama Tuan N, skala nyerinya hari pertama 8, dan hari keduanya 6, hari ketiganya menjadi 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan tindakan non-farmakologi, teknik relaksasi pada kedua pasien post-op hernia inguinalis, nyeri akut teratasi, ditandai dengan hasil tanda-tanda vital dengan batas normal. Skala nyeri hari ketiga pada pasien 1 skala nyeri 2, dan pada pasien 2 skala nyeri 3. Dan ini foto pada saat melakukan penelitian selama 3 hari di ruang bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.